Selamat datang di ruang buku. Mengapa Israel, sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara musuh, begitu kuat dan sulit dikalahkan walau dikeroyok sekalipun? Jawabannya adalah karena kekuatan lobi di samping canggihnya intelijen Israel, Mossad. Sehubungan dengan hal tersebut, buku yang akan dibahas kali ini adalah The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, karya John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt. Mearsheimer yang ahli hubungan internasional bersama Walt yang ilmuwan politik menganalisa pengaruh lobi pro-Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasilnya diulas dalam buku The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy yang diterbitkan tahun 2007. Mari kita membahas poin-poin penting dalam buku ini. Pada bagian pendahuluan, pertama dijelaskan tentang tujuan dari buku tersebut yang berupa analisa pengaruh lobi Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada bagian ini juga diklaim bahwa dukungan Amerika kepada Israel tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan strategis atau moral semata, melainkan lebih kepada tekanan politik domestik. Penulis juga menekankan bahwa kritik mereka bukan terhadap Yahudi atau Israel secara umum, tetapi terhadap kebijakan tertentu dan pengaruh lobi. Bagian berikutnya yang dibahas adalah terkait mitos-mitos tentang hubungan Amerika-Israel. Penulis membongkar argumen umum yang digunakan untuk membenarkan hubungan khusus Amerika-Israel. Pertama, tentang Israel adalah sekutu strategis yang vital. Amerika sebenarnya lebih banyak membantu Israel terutama dalam bidang militer, diplomatik, dan finansial daripada menerima manfaat strategis. Kedua, tentang Israel adalah demokrasi yang berbagi nilai dengan Amerika. Faktanya, banyak negara demokratis lain tidak mendapat dukungan serupa dari Amerika. Ketiga, tentang lobi Israel tidak berpengaruh signifikan. Sementara data menunjukkan bahwa lobi sangat terorganisir dan efektif memengaruhi Kongres dan media. Bagian lain yang dibahas adalah terkait lobi Israel itu sendiri. Lobi Israel didefinisikan sebagai jaringan longgar kelompok dan individu yang bekerja mempromosikan dukungan Amerika untuk Israel. Komponen utama dari lobi ini adalah AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, kekuatan lobi terkuat di Washington. Organisasi Yahudi utama seperti ADL, AJC, ZOA, dan lain-lain, think tank pro-Israel seperti WINEP, AEI, dan lain-lain, Kristen, Zionis, dan neokonservatif seperti Richard Perle dan Paul Wolfowitz. Kontrol media dan narasi publik. Media internasional banyak dikuasai oleh lobi ini, termasuk media lokal di Indonesia. Kalau diamati secara detail, media lokal pun secara samar dan smart banyak melakukan penggiringan opini hasil lobi ini. Komentar-komentar di media sosial disusupi oleh banyak buzzer-buzzer kontra narasi, tapi dilakukan secara terukur dan sistematis. Pada bagian lain juga dipaparkan bagaimana lobi Israel bekerja dan mekanisme pengaruh lobi ini adalah satu, tekanan pada Kongres. AIPAC dan kelompok lain memastikan politikus Amerika mendukung Israel melalui pendanaan, kampanye, ancaman dukungan saingan, dan lain-lain. Dua, membungkam kritik. Narasi utamanya adalah tuduhan antisemit terhadap penentang kebijakan Israel. Tiga, dominasi diskusi media. Narasi pro-Israel dirancang sedemikian rupa agar mendominasi berita utama. Dampak lobi pada kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat. Sebagai contoh pengaruh lobi ini adalah satu, dukungan finansial dan militer tanpa syarat ke Israel.
Dukungan finansial Amerika kepada Israel sebesar 3 sampai 4 miliar dolar per tahun. 2. Pemblokiran resolusi PBB yang mengkritik Israel. 3. Sebagai contoh pada Perang Irak tahun 2003, neokonservatif pro-Israel diduga sebagai pendorong invasi. 4. Hambatan proses perdamaian Israel-Palestina karena Amerika jarang menekan Israel. Penulis juga mengungkap kasus-kasus kontroversial selama ini seperti 1. Serangan Israel ke Lebanon tahun 2006. Amerika mendukung Israel meski menyebabkan korban sipil besar. 2. Pembangunan pemukiman ilegal. Amerika tidak mengambil tindakan tegas. 3. Penolakan terhadap Iran. Kebijakan Amerika terhadap Iran didorong oleh kepentingan Israel. Kasus terakhir, Israel memaksa Amerika membantu dalam penyerangan terhadap Iran. Penulis mempertanyakan, apakah lobi Israel baik untuk Amerika? Beberapa kritikan penulis adalah dukungan Amerika merusak reputasinya di dunia Muslim. Di samping itu, kebijakan Amerika di Timur Tengah sering kontraproduktif, seperti memicu terorisme dan kebencian. Maka diajukan alternatif yang berupa, Amerika harus bersikap lebih netral dan mendorong solusi dua negara. Apakah lobi Israel baik untuk Israel? Penulis berpendapat bahwa hal tersebut bersifat paradoks, karena dukungan Amerika justru memungkinkan Israel menghindari kompromi dan memperpanjang konflik. Sebagai contoh, pendudukan tepi barat merusak masa depan Israel sebagai negara demokratis dan Yahudi. Kesimpulan dan rekomendasi penulis terkait lobi Israel ini, pesan utama penulis adalah Amerika perlu memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri. Dari sisi kebijakan, penulis mengajukan beberapa saran. 1. Hentikan bantuan militer tanpa syarat ke Israel. 2. Dorong solusi dua negara yang adil. 3. Buka ruang debat publik yang lebih objektif. Ada beberapa kontroversi dan kritikan terhadap buku ini, seperti buku ini dituduh antisemit oleh beberapa pihak, meski penulis telah membantahnya. Banyak akademisi mendukung argumen buku, sementara banyak juga yang lainnya menolak dengan alasan hubungan Amerika-Israel adalah aliansi strategis yang sah. Terakhir, otokritik buat kita semua. Dunia mengakui kelihayan Israel dalam hal lobi-lobi, terutama ke Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dunia juga banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang hampir pasti pro-Israel. Keunggulan mereka membuat kebijakan negara-negara di dunia otomatis cenderung pro-Israel. Maka, untuk menuju ketatanan dunia yang benar-benar adil dan setara, emosi dan sentimen negatif seperti gerakan BDS, boycott, divestment, sanction saja tidak akan pernah berhasil secara substantif. Oleh karena itu, sindiran metaforis mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan, orang Arab tidak akan pernah menang melawan Israel selama mereka belum bisa antre, harusnya dijawab dengan usaha mengejar ketertinggalan kualitas SDM, baik sisi intelektualitas maupun karakter. Demikian ulasan kitab kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.